Oke, baik kita lanjutkan ya materinya. Kita beralih ke ekspansi kofaktor. Ini ekspansi kofaktor ini nanti untuk bisa digunakan untuk mencari determinan ya. Oke. Kemudian kita lihat definisinya dulu. Misalkan A itu adalah matriks kuadrat ya, maka minor ya, ada yang disebut dengan minor entry AIJ itu ditulis dengan M ya, M itu singkatan dari minornya, MJ sesuai dengan indeks daripada A-nya atau entry dari A, dan didefinisikan menjadi ya, MIJ-nya itu didefinisikan menjadi determinan submatrik ya. Submatrik itu jadi matrik yang diperoleh dari matrik A ya. Jadi tapi lebih kecil lagi ukurannya nanti, yang tetap setelah baris ke I dan kolom ke J dicoret. Jadi MIJ itu adalah determinan dari submatrik A. Submatrik A-nya diperoleh dengan mencoret baris ke I dan kolom ke J. Oke, kemudian bilangan negatif 1 pangkat I plus J kali MIJ itu disebut dengan kofaktor ya, atau dinamakan dengan kofaktor entry AIJ. Nah, kenapa di sini negatif 1? Nah, ini nanti untuk memperoleh tanda ya. Jadi tanda plus dan minus gitu. Hasil dari perpangkatan ini cuman dapat dua nilai aja, yaitu 1 dan negatif 1. Jadi 1 itu nanti untuk positif, negatif satunya untuk negatif satunya untuk tanda minus ya, gitu ya. Oke, jadi nanti definisinya seperti ini. Sampai kepada kofaktor itu kita mulai dari mencari minor MIJ ya, yaitu mencari determinan dari submatrik A. Submatrik A-nya dengan cara mencoret baris ke I dan kolom ke J. Artinya nanti submatrik dari A itu lebih kecil ukurannya daripada A itu sendiri ya. Oke, kemudian habis itu tinggal menentukan tandanya aja, I plus J MIJ gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Ini contoh untuk mencari kofaktor ya, contoh. Misalkan diberikan matrik A, intrinya 3, 1, min 4, 2, 5, 6, 1, 4, 8. Maka minor ya, harus cari minor dulu kan ya. Minor dari entry A11. Nah, ini adalah M11. Ya, cari M11. Nah, M11-nya yaitu determinan dari submatrik A. Ini kita tulis dulu matrik A-nya ya. Kemudian ini lambang determinan yang garis 2 ini tanpa siku. Nah, dengan cara kan tadi submatriknya mencoret ya. Mencoret baris ke I dan ke J. Di sini barisnya baris ke 1 ya, yang depan tuh baris, ini yang belakang untuk kolom. Jadi baris 1, kolom satunya dicoret. Nah, gitu. Jadi dapatnya ini yang di dalamnya. 5, 6, 4, 8 ya. Cari determinan 5, 6, 4, 8. Berarti kita tinggal kalikan aja kan. 5 kali 8, 40. Dikurangi dengan 4 kali 6 ya. Hasilnya 16. Nah, ini nilai untuk M11 minor. Selanjutnya untuk cari kofaktor itu tinggal mencari dengan rumus ini ya, yang tadi ya. Negatif 1 pangkat I plus J kali MIJ. Nah, jadi karena di sininya tentang A11 berarti nanti kita cari kofaktornya juga A11. C1 dinotasikan dengan C11 yaitu negatif 1 pangkat ya, I-nya 1, J-nya 1. Jadi 1 plus 1 M11. Ya, sama dengan, nah, lihat ini pangkatnya, jumlahkan 1 tambah 1 2 ya. Nah, 2 itu bilangan genap ya. Jadi setiap penjumlahan setiap pangkat dengan bilangan genap itu nanti tanda negatifnya itu akan menjadi positif ya. Kalau di pangkatnya ganjil ya, ganjil itu 1, 3, 5, 7 gitu ya, 9 dan seterusnya. Maka nanti hasil pangkat dari min satunya itu negatif gitu ya. Jadi tinggal menentukan ini ganjil atau genap.
penjumlahannya. Nah, nanti hasilnya kalau genap penjumlahannya itu akan jadi positif, kalau ganjil akan menjadi negatif. Karena ini genap jadi ini positif, hasilnya 16 sama ya. Nah, lihat antara MIJ dengan CIJ itu angkanya sama nanti gitu ya, akan berbeda tandanya aja positif dan negatif tergantung daripada pangkat ini gitu ya, apakah genap atau ganjil penjumlahan pangkatnya. Oke, untuk lebih paham lagi Bapak lihat ya, sekarang kita lihat lagi contoh untuk lebih paham ya. Nah, misalkan minor entry A23 ya. Ini nanti untuk mencari kofaktor A23. Minor entry A23 itu adalah M23 ya, determinan matrik A-nya. Kemudian kita cari submatrik A-nya ya dengan cara mencoret ini kan baris kedua ya, kolom ketiga. Berarti baris 2 kolom 3-nya ini coret. Kolom 3-nya coret. Nah, jadi sisanya ini kan 3, 1, 4. Nah, tulis di sini 3, 1, 4. Cari determinannya. 3 kali 4 12 dikurangi 1 kali 1. Jadi 12 kurangi 1 hasilnya 11. Nah, selanjutnya kofaktor dari A23 ya, tadi kan minornya udah ketemu. Lanjut dari kofaktornya adalah C23 negatif 1 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3 5. Ini termasuk bilangan ganjil. Berarti nanti perpangkatan dari min 1 pangkat ganjil itu nanti negatif ya. Berarti kali M23 berarti negatif M23. M23 nya 11 berarti negatif 11. Ya, dengan lebih sederhana kita dapat tulis ya minor dan kofaktor dalam matrik seperti ini ya. Ini untuk entry A11 positif, A12 negatif, A13 positif lagi, A14 negatif dan seterusnya. Kemudian yang di baris 2-nya baris 21 negatif, 22 positif, 23 negatif, 24 positif dan seterusnya. Nih, nanti yang baris 3, 31 positif, 32 negatif, 33 positif, 34 negatif ya. Artinya kalau kita lihat polanya dia selang-seling ya. Mulai dari positif, negatif, negatif, ke bawah juga sama positif, negatif, positif. Nah, terusnya ya. Oh, seperti ini selang-seling. Oke ya, sehingga dari tabel di atas kita akan tahu bahwa C11 sama dengan M11 ya positif. C12 nanti sama dengan negatif M12. C13 itu sama dengan positif M13. C14 negatif M14 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tanda daripada kofaktornya ya gitu, seperti ini. Selanjutnya kita akan cari kofaktor ini untuk mencari determinan matrik ya. Tentunya matrik A-nya ya gitu. Kalau kofaktornya dicari dari A, matrik A yang dicari determinannya. Faktor dari B berarti matrik B yang dicari determinannya. Oke, ini ada dua rumus. Anda bebas memilih ya. Mau menggunakan rumus Romawi 1 atau Romawi 2. Sama hasilnya nanti. Oke, rumus Romawi 1 itu tentang menggunakan ekspansi sepanjang baris ke I. Jadi ini pakai baris ke I. Contoh ini nih. Baris ke 1 misalkan. Plus min semua ya. Sampai ke ukuran ke N. Tuh, kalau matriknya 4 kali 4 berarti plus min sampai sini. Ya, itu nanti baris 1 bisa dipakai untuk mencari determinan faktor baris 1 ya. Rumusnya ini determinan daripada A itu sama dengan ini contoh misalkan kita baris ke I ya. Berarti entry AI1 dikali dengan CI1 ditambah dengan entry AI2. Entry ini adalah elemen ya, elemen dari matrik yang posisinya ada baris ke I kolom kedua dikali dengan CI2 ditambah dengan AIN dikali dengan CIN ya. Gitu. Ini yang rumus dengan menggunakan baris ke I ya. Jadi nanti tinggal dicari kofaktornya ya. Kemudian determinannya tinggal dikalikan aja entry-entrynya kepada kofaktor
yang bersesuaian ya. Gitu. Berapa baris yang dipilih cukup 1 baris saja. Di sini karena ke I, jadi Anda juga bebas nanti menggunakan apakah mau baris 1 yang dipakai, baris 2, baris 3, ya terserah, pilih salah satu tapi ya. Oke, selanjutnya untuk rumus Romawi 2 ini menggunakan kolom ya, kolom ke J. Kolom itu yang ke bawah ya, sini. Ini 1 kolom, kolom 2, kolom 3. Sama ya, nanti juga Anda tinggal pilih kolom ke berapa. Oke, rumusnya adalah determinan A sama dengan A1J dikali dengan C1J ditambah dengan A2J kali C2J tambah dengan ANJ kali CNJ. Oke, ya. Oke, Bapak ingatkan sekali lagi, dengan 2 rumus ini Anda boleh pilih salah satu, hasilnya akan sama. Oke, sekian untuk materinya, kita lihat ke contoh soalnya.